Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sedaya bapak-bapak, ibu-ibu. Saya wilujeng lancar duwite. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bid-dinil qawim wa hadana ila siratil mustaqim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tudkhiluna ila jannatihin na'im wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh an-nabiyyul karim ar-raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa yaqin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, amma ba'd. Sedayanipun para hadirin hadirat, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para kiai, bapak haji, ibu hajah, bapak kiai, ibu nyai, semuanya yang hadir pada kesempatan yang sangat mulia ini, mudah-mudahan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami muliakan dumateng panjenenganipun Kiai Haji Zamroni Mahsun, yang kami muliakan dumateng panjenenganipun Bapak Haji Munir, yang kami muliakan sedayanipun para tokoh masyarakat, para kiai yang kami muliakan dan kami ta'zimi. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini saged berkumpul kembali di dalam tempat yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu, di dalam kajian yang mulia yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan mendapatkan barokah ridho dari yang maha mulia Allah Subhanahu wa taala fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya. Wow, injing-injing Pak Haji pun bahas nopo anak baru. Ya. Aku wis curiga Bang. Ono anak baru. Aku curigane kok ora apa-apa, Pak Bu. Iki bare ono bojo baru bareng iki. Jebul anak mantu, nggih. Sing putih wau Mas Amin. Hakim. Oh ya, ahlan wa sahlan Mas Hakim nggih, yang sedang sebentar lagi akan menjadi seorang ayah. Dan di sini juga banyak seorang ayah dan di situ banyak seorang ibu. Ya, nggak ada yang calon ayah atau calon ibu. Kalau ada calon ibu kan adanya semuanya ibu, Pak Haji. Jadi ya sudah, saya netral saja ini. Hadirin hadirat yang kami muliakan, tadi Pak Haji sudah nyinggung ada seorang yang akan menjadi orang tua. Lalu bagaimana tuntunan-tuntunan Islam yang harus dilakukan oleh orang tua, mengemban amanatnya ketika diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang putra maupun putri. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pernah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Teng ayat kasebat Allah Subhanahu wa taala dawuh, ya ayyuhalladzina amanu. Niki tuntunan orang tua. Apa sih tanggung jawab tiang sepah kepada anak-anaknya, kepada istrinya? Apa yang akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti itu apa? Satu ayat Al-Qur'an mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai tiang-tiang ingkang podo iman. Kulo panjenengan sedaya alhamdulillah beto iman Islam.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ku padha ngreksa sira kabeh, jagalah ahlikum, anfusakum, dirimu sendiri, wa ahlikum, dan keluarga anak istrimu, naron, saking api neraka. Satu perintah Allah yang sangat diingatkan oleh Allah, diabadikan di dalam kitab suci Al-Qur'an. Kangge kula panjenengan inggih menika dikengken menjaga diri kita, dikengken menjaga anak istri kita, keluarga kita, naron, dari api neraka. Memangnya ada apa dengan api neraka? Allah menjelaskan sedikit dengan api neraka, tentang api neraka, waquduhan nasu wal hijarah. Api neraka niku ternyata bahan kayu bakarnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala an-nasu, yaitu para manusia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang kira-kira akan menjadi bahan bakar neraka? Siapa yang mau? Siapa yang mampu? Siapa yang kuat? Siapa yang rela? Kalau kita punya istri, punya anak, dia jatuh, dia terluka, atau dia meriang, orang tua ikut meriang. Dia kena segores pisau, orang tua yang pusing. Apalagi dia terkena api di dunia saja, kayak apa pusingnya orang tua, susahnya. Sebegitunya orang tua menjaga anak istrinya dari segala hal yang membahayakannya dia di dunia. Maka betapa bodohnya jikalau orang tua mengabaikan anak istrinya untuk tidak selamat dari api yang sangat mengerikan, yaitu api neraka. Larsna badan sallallahu alaihi Muhammad. Itu kita nggak rela anak kita mungkin jatuh sakit, terkena api, terkena pisau, nggak akan mau. Istri juga begitu. Cantik nggak cantik, kalau udah jadi istri, ya kalau cantik alhamdulillah, kalau nggak cantik hatinya. Kalau udah jadi istri, Pak, jenengan punya istri nggak seberapa cantik, dia jatuh sakit atau terkena pisau atau terkena api, jenengan ikut sakit mboten? Sakit mboten? Tenan apa Pak ora? Kali nggak golek maneh, Bu, hati-hati loh Bu, kan tinggal golek maneh, golek maneh dong mboten? Begitu kalau sudah menjadi istri, istri niku garwo dalam bahasa Jawa itu, si garane nyawa. Dalam bahasa Indonesia belahan jiwa. Ya, artinya kalau sudah menjadi istri, pertama mungkin yang dilihat fisik, tapi setelah itu yang berjalan adalah akhlaknya, batiniyahnya. Kadang orang laki-laki itu melihat istrinya nggak ada istimewanya dari segi fisik, tahu di luar banyak yang lebih cantik, tetapi di hatinya nggak ada yang lebih istimewa daripada istriku, katanya. Kenapa seperti itu? Itulah kalau sudah ada ikatan hati yang tumbuh karena dari akhlak yang mulia. Kalau sudah seperti itu, nggak akan rela seorang suami istrinya terkenapa-napa. Ya, apakah dia jatuh, apakah dia terkena pisau, apakah dia terkena api, apakah dia digondol kucing. Tadi ada kucing juga. Pak, digondol kucing angsal mboten? Apa digondol buaya? Angsal mboten istrinya? Nggak akan boleh kan? Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jagalah anak istrimu, keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Al-nasu wal hijarah. Kalau manusia saja bisa menjadi bahan bakar, bisa menyala, batu yang seperti itu bisa menyala, kayak apa panasnya api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wassalamah wal mu'afah min dzalik. Semoga kita sekalian diselamatkan dari api neraka. Amin. Itu yang pertama. Jadi Allah mengatakan, jagalah anak istrimu, keluargamu dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah api, adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Di dalam malaikat tersebut ada begitu banyak penjaga-penjaga yang ketat para malaikat. Kalau kalian lihat pas pampres kayak apa, serem kayak gitu, kayaknya sudah nggak terkalahkan lagi. Ini dikatakan oleh Allah, alaiha malaikatun ghiladun. Di dalamnya ada malaikat-malaikat yang begitu kuat, mengerikan, syidad, yang keras. Kalau malaikat penghuni neraka itu jangan kemudian jenengan husnudon. Ini malaikat pasti nggak akan ngapa-ngapain, nggak bisa senyum dia, Pak. Dia dicetak untuk seperti itu. Ghiladun, nggak ada enak-enaknya. Malaikat penjaga neraka ghiladun, keras, bengis. Ya intinya nggak ada lembut-lembutnya. Memang diciptakan untuk seperti itu. Kalau diciptakan dia enak, ya nanti di malaikatnya ada enak-enaknya, di neraka ada enak-enaknya. Kan di neraka semuanya penuh siksa. Manusia yang sekarang katanya ada 4 miliar atau 5 miliar penduduk dunia ini. Ini zaman sekarang tahun 2023. Kalau ditotal dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, kira-kira manusia itu ada berapa miliar? Itu dikatakan oleh Al-Quran, waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Berarti dari manusia yang sekian banyaknya itu, berapa persennya adalah bahan bakar neraka? Mari kita selamatkan diri kita, kita jaga keluarga kita supaya bisa selamat dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Di dalam sebuah kitab dijelaskan, ketika Allah menurunkan surat tersebut, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nabi Musa atau Nabi Isa kalau tidak salah berjalan, kemudian menjumpai sebuah batu menangis. Ada sponsor sedikit. Menjumpai sebuah batu menangis. Nabi Musa atau Nabi Isa bertanya, wahai batu, kenapa engkau menangis? Jawabnya, ya Nabi Allah, saya menangis semenjak mendengar firman Allah bahwasanya bahan bakar neraka itu manusia dan batu-batuan. Saya takut saya termasuk menjadi bahan bakar api neraka. Batu bisa menangis. Hati kita mungkin saking gelapnya mendengar ayat tersebut, gak ada nangis-nangisnya. Ini introspeksi diri buat hati kita. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Di dalamnya begitu banyak malaikat penjaga yang keras-keras, yang disetting untuk tegas keras, yang tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Atas apapun yang diperintahkan oleh Allah. Siksa ini ya disiksa, belah ini ya dibelah, pukul ini ya dipukul, lempar ini ya dilempar. La ya'sunallaha ma amarahum. Tidak akan itu para malaikat bermaksiat, membangkang dengan perintah Allah apapun itu, walaupun harus menyiksa manusia. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan malaikat-malaikat tersebut patuh kepada Allah akan apapun yang diperintahkan oleh Allah untuk menyiksa semua penghuni neraka. Semoga kita sekalian diselamatkan dari api neraka. Amin. Keluarga anak kita, keluarga anak istri kita pun diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lalu ini tuntunan yang pertama orang tua. Jadi tanggungan orang tua yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat, satu, menjaga diri anak dan istrinya bagaimana tidak terjatuh ke dalam api neraka. Lalu bagaimana perintah supaya kita selamat dari api neraka? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan sebuah firman-Nya di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Thaha, yaitu apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Biar selamat dari neraka, biar keluarga anak istri selamat juga dari api neraka, dengarkan perintah Allah ini, wa'mur ahlaka bis-sholati.
Yang pertama dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka, perintahkan anak istrimu bis sholati, untuk mendirikan salat. Kelihatannya perkara ini zaman sekarang sebagian menganggap hal yang lumrah, tidak sebegitu perhatian. Yang penting saya istiqomah jamaah 5 waktu atau menjadi imam, nggak mau tahu anaknya sudah sholat atau belum, nggak tahu istrinya sudah sholat apa belum. Kadang-kadang perempuan itu ada malas-malasannya. Dia sudah selesai haidnya bilangnya masih haid. Ada nggak yang seperti itu ibu-ibu? Wonten apa mboten? Sudah rampung haidnya tapi masih malas-malasan ngecek, kayaknya sih belum karena masih pingin cuti terus. Wonten mboten? Jadi ibu-ibu ini punya cuti ini Pak Bu. Kalau kita laki-laki nggak ada cutinya, sholat 1 bulan penuh 40 hari ya sholat terus, puasa 1 bulan ya puasa terus. Tapi kalau ibu-ibu, mbak-mbak, ini si perempuan ada cuti dari Allah Subhanahu wa taala. Ada fase dia tidak sholat, ada fase dia tidak puasa. Tapi kalau sholat tidak diqadha, cuman puasa harus diqadha. Tapi ingat Bu, ini sedikit merembet ke permasalahan haid. Orang haid puasa nggak diqadha wajib, sholat nggak diqadha. Tapi ingat, ada hari datangnya haid, ada hari mampetnya haid. Itu sholat pada hari datangnya haid dan pada hari mampetnya haid, jangan dikira itu juga bebas, itu wajib dikerjakan. Selama ini seperti itu napa mboten ibu-ibu? Mbak-mbak, selama ini seperti itu napa mboten? Saya mau kasih pertanyaan, mau kasih lempar pertanyaan atau sebuah contoh ini. Mbak, ibu mampet datang haid zuhur jam 1. Kebetulan habis dari pasar belum sholat zuhur, atau habis masakin suami belum sholat zuhur. Tiba-tiba datang haid. 1 minggu haid terus, begitu mampet zuhurnya diqadha napa mboten Pak Bu? Qadha napa mboten? Qadha napa mboten? Qadha mboten. Tadi datangnya haid jam 1, kebetulan belum sholat zuhur, ikut gratis juga apa harus dibayar? Gratis. Maunya gratis apa mau dibayar? Loh, kenapa waktu baginda Nabi Isra Mi'raj melihat kaum istri yang paling banyak di neraka? Dia banyak ritualnya kayak gitu yang rumit-rumit. Laki-laki gampang, 1 bulan penuh ya suci. Kalau dia belum punya istri ya suci terus insya Allah. Kalau sudah punya istri ya kalaupun nggak suci ya paling kan saat-saat tertentu tok, ya kan, sebentar tok lah, ya kan. Kenapa? Kalau masalah ini jenengan yang lebih berpengalaman, saya makmum saja. Saya kembali kepada pertanyaan tadi ibu-ibu, mbak-mbak. Kalau haid, datangnya haid itu katakanlah zuhur jam 1, jam 2 baru keluar haid, belum sholat zuhur. Nanti seminggu kemudian setelah mampet zuhurnya diqadha napa mboten? Qadha. Yakin begitu? Tapi selama ini prakteknya begitu napa mboten? Kelalen. Maka zuhurnya harus juga diqadha. Asarnya diqadha mboten? Asarnya diqadha mboten? Mboten apa diqadha? Mboten. Saestu mboten. Ini untuk yang pertama nilainya bagus ini. Ibu-ibu sini pintar-pintar fikihnya. Siapa gurunya ini? Ustadz siapa? Ustadz Khairuddin. Tapi Ustadz Khairuddin tadi bilang asarnya diqadha. Jadi duhurnya diqadha, asarnya mboten diqadha. Sekarang saya balik pertanyaannya. Ada orang mampet haid asar jam 4 mampet. Jam 4 seminggu kemudian itu si perempuan mampet haidnya asar jam 4.
Asar jam 4 atau jam 5. Itu sholat asarnya wajib dikerjakan apa mboten? Sholat asarnya wajib dikerjakan apa mboten ibu-ibu, mbak-mbak? Wajib. Iyalah, kan sudah mampet jam 4, jam 5, masih ada 1 jam. Sekarang pertanyaannya, duhurnya ikut dikerjakan apa mboten ibu-ibu? Duhurnya ikut dikerjakan apa mboten ibu-ibu? Mboten. Ya, yang kompak. Duhurnya ikut dikerjakan apa mboten ibu-ibu? Kalau ini saya ngeluh, mumet saya mendengar jawaban yang ini. Tadi saya senang banget jawabannya benar. Yang ini mumet saya mendengarnya. Jadi ada hari datang sama hari mampet itu ada bedanya. Ada hari datang namanya dalam bahasa fikih durul mane. Ada hari mampet namanya dalam bahasa fikih zawalul mane. Kalau hari datang seperti tadi, walaupun asar bisa dijamak dengan duhur, tetapi yang wajib tadi cuma duhur. Tapi kalau hari mampet, saumpama mampetnya asar jam 4 atau jam 5, maka dan 1 jam itu cukup untuk mengerjakan asar sekaligus duhur, maka wajib dikerjakan asar sekaligus duhurnya, karena duhur bisa dijamak dengan asar. Itu bedanya hari mampet. Sallu ala Muhammad. Bisa ketangkap napa dereng niki? Mbak-mbak, ibu-ibu, ketangkap napa dereng niki? Jadi selama ini saya punya utang sholat berapa ya Allah Gusti, yang kebetulan kasusnya seperti itu. Jadi kalau hari mampet, mana sholat yang bisa dijamak juga harus dikerjakan. Sekarang contohnya tak rubah. Ada ibu-ibu, mbak-mbak mampet headnya itu subuh. Itu bukan subuh, habis isya, malam sebelum subuh, entah jam 10, jam 11, jam 12, jam 13, jam 1, jam 2, yang penting sebelum subuh mampet. Pertanyaannya, isyaknya wajib dikerjakan apa mboten ibu-ibu? Mboten. Ini parah ini gak konsen ini. Isyaknya wajib dikerjakan mboten bapak-bapak ibu-ibu? Isyaknya wajib. Ini 100 nilainya. Saya luaskan sedikit pertanyaannya. Maghribnya wajib dikerjakan apa mboten ibu-ibu, mbak-mbak, bapak-bapak? Maghribnya wajib dikerjakan apa mboten? Ini diam ini. Mau bilang wajib, selama ini saya nggak begitu. Mau bilang enggak, kayaknya sih wajib. Bagaimana jawabannya? Wajib. Itu bedanya hari mampet. Hari mampet dalam bahasa fikih namanya zawalul mani, karena waktu yang kedua juga merupakan waktu yang pertama, yaitu dalam bahasa fikih ini nama waktu jamak. Waktu yang kedua juga waktu yang pertama. Jadi hukumnya bagaimana? Ketika orang mampetnya di waktu isya, katakanlah jam 10, berarti seolah-olah dia juga waktu isya itu juga waktunya yang pertama sholat maghrib. Kalau mampetnya di asar, seolah-olah asar juga waktunya sholat asar sekaligus waktunya sholat duhur. Makanya wajib kedua-duanya. Saged dipahami napa dereng ini ibu-ibu, mbak-mbak? Saged napa dereng? Saged napa dereng niki? Saged kan? Selama ini seperti itu napa mboten? Mboten kan? Berarti dieling-eling duwe utang piro niki? Itu sebabnya kenapa perempuan lebih banyak di neraka. Karena banyak perkara-perkara yang ternyata itu rumit, yang berhubungan dengan kewanitaannya, dengan fikih wanitanya. Tapi yang paling banyak perempuan yang membuat dia di neraka itu biasanya ujiannya adalah ketika seorang perempuan kurang bisa menghormati suaminya. Itu yang paling banyak. Ya. Kalau seorang perempuan, seorang istri begitu tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai istri kepada suaminya, begitu juga seorang suami harus melaksanakan tanggung jawab suaminya, memberi nafkah, mendidiknya, seperti tadi menjaganya dari api neraka zahiran wa batinan. Itu juga. Tapi sebab paling banyak wanita terjerumus di neraka itu, apalagi di akhir zaman, karena dia kurang bisa
patuh melaksanakan kewajibannya sebagai seorang perempuan dan berani kepada suaminya. Laras napa mboten Pak? Laras napa mboten Pak? Yang paling semangat potongan korban. Ini yang paling semangat, kayaknya ada curiga saya ini. Saya paling semangat mau soal istrinya mana? Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi fikih yang tadi yang barusan saya berikan, kalau hari datang yang dikodok pas waktu yang bersangkutan tok, ya. Hari datangnya haid berarti yang dikodok ibarat datangnya duhur, yang dikodok duhurnya saja. Tapi kalau hari mampetnya asar dan dia sampai maghrib sampai seterusnya, dia orang ini memenuhi syarat untuk mendirikan sholat, balik akil dan berakal, maka asar dan duhur yang bisa dijamak dengan asar wajib juga dikerjakan. Mampetnya isya maka maghribnya juga dikerjakan. Itu bedanya zawalul manek hari mampet dengan turuwul manek hari datang. Yang ini sudah bisa ketangkap Bu nggih? Ketangkap ya. Bapak-bapak bisa memahami ya. Jadi nanti kalau pulang ya nggih. Kalau mampetnya sekarang itu tidak, karena sekarang sudah tidak waktu sholat. Kalau mampetnya tadi subuh, maka yang wajib cuma subuh. Kalau mampetnya duhur, yang wajib cuma duhur. Kalau mampetnya maghrib, yang wajib cuma maghrib. Tapi kalau mampetnya asar, maka yang wajib dan masih cukup waktu, maka yang wajib adalah asar plus duhur. Mampetnya isya, maka yang wajib adalah isya plus maghrib. Itu hari mampet. Kalau mampetnya sekarang enggak, karena sekarang sudah tidak waktu sholat. Waktu subuh sudah habis, juga subuh tidak bisa dijamak dengan sholat duhur. Subuh saged dijamak dengan duhur mboten Pak Bu? Saged dikosor mboten dados sak rakaat ngono ben luwih ringan. Hati-hati nanti para rawuh keluar kota ini yang suka-suka musafir. Mentang-mentang pernah dengar saya ada namanya sholat dikosor. Pokoknya definisi sholat dikosor itu yang 4 jadi 2. Berarti yang 2, yang 3 sama yang 2 jadi berapa ini? Jadi 1, jadi 2 sama 1. Enggak ada. Kosor itu cuma 4 menjadi 2. Sholat yang 3 sama sholat yang 2 tidak berlaku hukum kosor, hanya berlaku hukum jama'. Itu jama' itu bagi maghrib dengan isya. Subuh enggak berlaku hukum kosor, enggak berlaku hukum jamak, karena itu sudah ringan. Mau minta diringankan lagi jadi berapa? Udah rakaat, 2 rakaat, ya kan? Ya, sallallahu alaihi Muhammad. Tadi Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Wa'mur dan perintahkan, wa'mur ahlaka dan perintahkan keluargamu bis sholati, yang pertama untuk mendirikan sholat. Wa'mul ahlaka bis sholati. Jadi supaya anak istri selamat, yang pertama firman-Nya Allah wa'mur ahlaka bis sholati. Perintahkanlah anak istrimu untuk mendirikan sholat. Kalau tadi apa? Qu anfusakum, jagalah anak istrimu dari api neraka. Kalau sekarang ayat selanjutnya, ayat di surat lain, firman Allah selanjutnya wa'mur ahlaka bis sholati. Perintahkanlah anak istrimu untuk mendirikan sholat. Jadi itu tanggungannya siapa? Tanggungannya bapak itu. Wa'mur ahlaka, siapa kepala rumah tangga? Bapak kan? Apa ada kepala rumah tangga ibu? Ibu kan ibu rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki mau dia kecil, mau dia gede, mau dia pinter, mau dia nggak pinter, mau dia kaya, mau dia nggak kaya, mau dia tampan, mau dia nggak tampan, itu kepala rumah tanggamu. Itu presiden rumah tanggamu. Itu pemimpin rumah tanggamu. Dia memiliki tanggung jawab, kalian sebagai rakyatnya memiliki tanggung jawab juga yang harus dilaksanakan sebagai istri atau sebagai anaknya. Tanggung jawab sebagai ayah dulu yang pertama, yaitu apa? Wa'mur ahlaka bis sholati. Perintahkan anak istrimu untuk mendirikan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atas sholat. Sholat itu berat apa mboten berat? Sholat itu ringan apa berat? Sholat itu berat Pak.
Sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang bisa khusyuk. Kalau jenengan bilang sholat itu ringan, berarti jenengan sudah istimewa khusyuk semua sholatnya. Sholat itu berat. Buktinya Allah mengatakan sesungguhnya sholat itu berat illa 'alal khasyiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau kita levelnya belum level khusyuk, berarti sebenarnya kita itu masih mendapati sholat itu terasa berat. Harus nambahin. Ya mungkin kalau dalam kondisi sehat sholat itu ringan. Jenengan lagi sakit, panasnya 40 derajat 3 hari 3 malam, nggak doyan makan, nggak doyan apa, berdiri sempoyongan, tetap harus kewajiban sholat mboten? Tetap. Jadi berat atau ringan? Berat. Istiqomah seperti itu. Waktunya lagi enak-enak, tiba-tiba ada adzan. Kita diperintah juga untuk sholat berjamaah. Kita sedang kerja cari uang atau sedang ada kegiatan tertentu, tiba-tiba ada adzan iqomah. Kita harus meninggalkannya untuk sholat. Terkadang urusan yang kita tinggalkan begitu penting atau nggak bisa sedikit lagi rampung. Berat nama mboten? Iya. Ada orang jatuh kemudian kena operasi di rumah sakit 1 minggu nggak boleh kena air. Saya mau tanya, dia tetap wajib mengerjakan sholat nama mboten? Wajib. Tangannya diperban, gimana tetap ada sholat? Jadi berat atau ringan? Ada orang sedang musafir, nggak ketemu air, adanya cuma debu, wajib tetap sholat. Wajah jenengan yang biasanya dipupuri pakai bedak yang mahal, sekarang dipupuri pakai debu. Berat atau mboten? Iya, kecuali bagi orang yang khusyuk. Tapi nggak apa-apa Pak Ustadz, kalau bedak kan mahal, kalau debu malah gratis. Ya. Atau ada dalam fikih bahasanya orang tidak mendapatkan air, tidak mendapatkan debu, maka dia tetap harus sholat lihurmatil waktu namanya. Sholat menghormati waktu. Nanti kalau sudah ketemu air diulangi lagi. Jadi menjaga sholat juga tetap wajib. Ada orang tidak mampu berdiri, tetap dia harus hukum sholat walaupun sambil duduk. Ada orang tidak mampu duduk, tetap dia kewajiban sholat walaupun sambil tidur miring. Ada orang tidak mampu tidur miring mengerjakan sholat, tetap dia kewajiban sholat walaupun tidur terlentang. Ada orang sakitnya sudah sangat parah, sholat dengan tidur terlentang, mengangguk-anggukkan kepala sudah mboten sakit, maka tetap sholat dengan pelupuk matanya. Ada orang sudah nggak bisa sholat sama sekali dengan pelupuk matanya, maka ayo kita sama-sama sholat dia di masjid, ya kan? Jadi sholat selama-lamanya nggak bisa ditinggalkan. Wa'mur ahlaka bis sholati. As-sholatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Sholat adalah pokok utamanya agama kita Islam. Siapa orang mendirikan sholat, maka sungguh dia telah mendirikan agamanya. Siapa orang mengabaikan sholatnya, maka sungguh dia telah merobohkan sholatnya. Seorang kepala rumah tangga punya tanggung jawab itu. Yang pertama sholatnya untuk dirinya, yang kedua sholat istrinya. Diperhatikan apa mboten Pak Bu niki? Jenengan bapak mau bangun malam rajin, tapi istrinya mungkin tidak bangun malam, jenengan diam saja. Betul nggak selama ini seperti itu? Apa ikut dibangunkan? Enggak, semuanya salah Pak Ustadz, sama-sama nggak bangun. Gabyur. Ada caranya sebenarnya. Jadi dalam sebuah hadis itu, rahimallahu imra'an, Allah mengasihi seorang suami yang ketika dia terbangun di malam harinya, kemudian memercikan air ke wajah istrinya sehingga dia bangun malam dan sholat malam. Jadi ibu-ibu, kalau tiba-tiba nanti malam bapaknya ngambil air 1 gayung, ya, digebyur nih 1 ember, jangan marah, karena itu memang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau di hadisnya cuma diperciki di wajahnya. Kalau digebyur itu suami ini panjenengan terlalu semangat. Pak Ustadz kok enak aku sing digabyur, boleh nggak ibu gabyur bapak ben sholat wengi? Gimana Bu? Pengen juga nggak gabyur bapaknya ini biar bangun malam? Pengen. Begitu juga Allah mengasihi seorang istri yang ketika bangun sholat malam kemudian melihat suaminya tidak sholat malam, ambil air dipercikan ke wajahnya, kemudian akhirnya dia bangun dan sholat malam.
Jadi mulai hari ini nanti malam kalau bapak-bapak tiba-tiba ibunya datang bawa ember juga serangan balik, nggak boleh marah Pak ya, tapi cukup dipercikan di wajahnya aja. Wallahu alam kalau di Jawa ini termasuk etika yang pas apa enggak, tapi ada hadis seperti itu. Jadi suami membangunkan istrinya supaya sholat malam, istri pun membangunkan suaminya ketika dia terlelap tidak sholat malam. Ini keluar warga Sengon ini untuk qiyamulailnya sudah rapi napa dereng? Istiqomah napa dereng? Istiqomah bangun malam. Ngapain bangun malamnya? Ritual di dalam kegelapan. Pipis, habis itu nambah malih. Sallu ala Muhammad. Yang pertama sholat malam. Yang pertama sholat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika mendengar ayat tersebut turun, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atas sholat. La nas'aluka rizqa, kami Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut apapun rezeki dari kalian. Nahnu narzukuk, melainkan Allah yang akan memberi rezeki kepada kalian semua. Iya, rezeki itu tidak kita yang menjamin, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjamin. Kita ini ikhtiar. Buktinya apa? Ada orang sama-sama capeknya, tapi yang ini sukses rezekinya, duitnya sekian, yang ini duitnya sekian. Kenapa begitu? Karena rezeki itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita mah ikhtiar. Ada yang ikhtiar kita diberikan hasil sekian, oh berarti jatah kita sekian. Ada yang ikhtiar kita diberikan hasil berlimpah, oh berarti memang itu dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kalau rezeki itu harus merupakan buah hasil 100% dari tangan kita tanpa pemberian Allah, maka sungguh orang yang sudah tidak bisa bekerja apapun, tidak bisa jalan, katakanlah tidak akan dapat makan. Tapi buktinya orang yang buta atau bahkan tuli atau bahkan nggak bisa, tangannya putus atau bahkan nggak bisa jalan, nggak punya kaki, buktinya mereka tetap makan. Itu bahwasanya rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika mendengar ayat wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, wahai perintahkan keluargamu, anak istrimu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah atas mengerjakan sholat. Kami tidak meminta rezeki melainkan Allah yang memberikan kamu rezeki. Sayyidina Umar mendengar ayat tersebut setiap malam Pak. Setiap malam bangun malam dan membangunkan keluarganya. Setiap malam bangun malam dan membangunkan keluarganya. Ngapain? Qiyamulail. Qiyamulail sholat, bukan qiyamulail yang lain. Qiyamulail sholat. Sayyidina Umar karramallahu wajhah. Pak Ustadz, kan Sayyidina Umar memang orangnya seperti itu, ekstrim keras. Kata siapa? Sayyidina Umar itu lembut bisa, tegas juga bisa. Saya mau tanya Bapak Ibu, jenengan punya anak bedut, tahu bedut? Apa? Bandel, susah dikasih didikan. Kalau jenengan punya anak seperti itu, digimanakan kira-kira? Kalau dia salah, tetap kita bilang salah enggak? Ini bocah bandelnya nggak ketulungan. Kalau dia salah saya marahi, nggak akan mempan. Jadi seorang tua yang benar itu, ulama-ulama di dalam mendidik anaknya, ketika anaknya salah tetap ditegur kesalahannya. Tetap ditegur kesalahannya. Bukan ketika anaknya salah kemudian dia tetap berkata lembut supaya anaknya tidak marah. Karena kalau seperti itu suatu hari nanti akan membentuk karakter pada anak berani sama orang tua atau uququl walidain. Tetap diingatkan, tetapi sekali-kali jangan pernah kita melakukan perbuatan yang tidak terdidik. Ditampar, jangan. Bentok dicewer telinganya atau bokongnya. Bokong itu tidak menyakitkan anak kecil. Bentok seperti itu. Jangan kemudian takut dia marah, ini zaman sekarang kalau dikerasi nggak bisa, enggak. Kalau salah tetap dikatakan kesalahannya, tapi jangan melakukan perkara-perkara yang tidak baik seperti menampar atau hal yang tidak sesuai. Pasti akan melekat pada anaknya tamparannya, bukan ilmunya. Nanti suatu ketika dia akan seperti itu juga kepada orang lain, temannya atau anaknya. Yang berikutnya, jangan pernah mengucapkan kata-kata yang kotor.
Jangan pernah dicaci, dimaki, apa meneh basa Jawane dipisui. Kurang ajar iki bocah. Ampun. Mungkin saat itu anak tidak akan berani sama seperti itu sama jenengan, tapi yakin suatu saat nanti dia akan berani seperti itu sama temennya. Bahkan bukan tidak mungkin berani berkata seperti itu kepada orang tuanya. Tetap diingatkan, tetapi dengan bahasa yang tulus, ikhlas, penuh kasih sayang, sehingga dia itu tahu kesalahannya di mana. Begitu ya. Sayyidina Umar karramallahu wajhah setiap malam gara-gara mendengar ayat tadi membangunkan anaknya, membangunkan istrinya untuk sholat malam. Berarti Sayyidina Umar keras? Enggak. Sayyidina Umar itu tegasnya minta ampun, tapi lembutnya minta ampun. Itu tadi. Dalam hal kebenaran supaya anak istrinya selamat, Sayyidina Umar rela tiap malam bangun untuk membangunkan anak istrinya sholat. Tapi beliau juga sosok yang sangat harmonis kepada keluarganya. Suatu ketika Perdana Menterinya masuk. Yang kita tahu Sayyidina Umar ini orangnya kan keras, tegas. Ya kan, setan aja takut sama Sayyidina Umar. Ya kan? Kalau panjenengan kan setan bolo. Ini setan takut sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lewat gang sini, setan gak ada yang berani lewat jalur sini. Awas, di situ ada Sayyidina Umar, lewat jalur yang lain. Itu setan sebegitu takutnya sama Sayyidina Umar. Sebegitu takutnya Sayyidina Umar. Orang-orang atau setan kepada Sayyidina Umar. Suatu ketika Sayyidina Umar, Kanjeng Nabi mau hijrah ke Mekah. Kanjeng Nabi hijrah sembunyi-sembunyi. Jam 3 tengah malam keluar rumah. Sayyidina Ali suruh tidur di tempat tidurnya. Para orang-orang hebat, petarung-petarung kuat dari kabilah Arab sudah menunggu di depan pintu mau membunuh baginda Nabi. Begitu baginda Nabi keluar, mengambil debu ditaburkan di kepalanya, mereka nggak ada melihat baginda Nabi keluar. Sampai akhirnya bersembunyi dulu di Gua Thur selama 3 hari 3 malam sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Baginda Nabi untuk hijrah ke Madinah masih sembunyi. Sayyidina Umar hijrah ke Madinah apa? Tawaf 7 kali. Habis itu setiap jamaah orang kafir Quraisy yang sedang majelis duduk di Mekah di sekeliling Ka'bah didatangi. Saya Umar ibn al-Khattab, hari ini saya menyatakan mau ikut hijrah kepada baginda Nabi ke Madinah. Siapa yang enggak terima, siapa yang enggak rela saya masuk Islam, saya mendukung baginda Nabi, ayo ke belakang. 1 lawan 1 kalau pengen istrinya jadi rondo. Ada yang berani seperti itu. Kalau ingin istrinya menjadi janda, kalau ingin anaknya menjadi yatim, ayo yang gak terima 1 lawan 1 di belakang. Gak ada yang berani. Sebegitu hebatnya Sayyidina Umar. Dewean Pak Bu, nantang wong sak Mekah. Setiap wonten wong rubungan diparani diomongi kados niku. Ora ono sing tangi pengin ngladeni Sayyidina Umar, ora ono sing wani. Tapi lembutnya sama istri sama anaknya. Suatu ketika Perdana Menterinya masuk, melihat anaknya, anak-anak kecil, entah itu anaknya, entah itu cucunya sedang bermain di perutnya. Sayyidina Umar tidur, anak-anaknya main di perutnya sambil narik-narik jenggotnya. Jenengan seperti itu kan gimana Pak? Ditumpaki ke wetenge, ditarik-tarik jenggotnya kambe anak putune. Pripun kira-kira? Ampun kan ya. Jangan kan seperti itu ya. Sayyidina Umar enggak apa-apa. Anaknya naik di perutnya, narik-narik jenggotnya, Sayyidina Umar enggak marah. Lembut sekali sama keluarganya. Datang Perdana Menteri, ya Amirul Mukminin, engkau presiden kami, engkau pimpinan kami, engkau pemimpin umat Islam di seluruh dunia. Bagaimana seperti itu tampilanmu? Gojekoan cacilik wetenge kan begitu. Janggut ikut tarik-tarikan, kenapa seperti itu penampilanmu? Kata Perdana Menterinya. Sayyidina Umar balik tanya, memangnya seperti apa engkau bersikap kepada keluarga anak istrimu? Ya Amirul Mukminin, kalau saya masuk ke rumah, saya buka pintu, satupun nggak ada yang berani berbicara lagi. Yang guyon menjadi berhenti, diam. Yang ngomong menjadi diam. Oh begitu kamu keadaannya. Ini kan ibarat malaikat Malik ya kan ya. Mlebu omah sak omah wedi kabeh. Bu, ada nggak yang bapaknya seperti itu? Masuk rumah diam semua, nggak ada yang berani. Ada nggak yang seperti itu? Wonten boten? Ini kalau ada kan harus dinasihati sekarang. Sayyidina Umar kemudian nanya balik sama itu Perdana Menteri, oh begitu kamu sama keluargamu? Apa kata Sayyidina Umar? Mulai sekarang kamu saya copot dari Perdana Menteriku. Kenapa?
Tidak ada orang yang tidak punya kasih sayang kepada keluarganya, bagaimana dia punya kasih sayang kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tegas ada porsinya, lembut ada tempatnya. Itu orang tua di dalam mendidik supaya anaknya benar-benar menjadi anak yang berilmu, berakhlak mulia. Enggak semuanya lembut terus, enggak ada teguran-tegurannya sama sekali, maka anak akan melonjak. Enggak keras terus, enggak ada lembut-lembutnya sama sekali, maka anak juga akan bisa terkena mental atau psikisnya. Jadi ada saatnya lembut, ada saatnya tegas, bukan marah. Itu Sayyidina Umar karramallahu radhiyallahu an. Lalu ayat tersebut wa'mur ahlaka bis sholati, perintahkan anak istrimu untuk mendirikan sholat. Sekarang sebagai orang tua, batasan atau penjabaran dari ayat tersebut bagaimana? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'in wadribu 'alaiha wahum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Itu penjabaran dari hadis tadi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang tua, entah itu bapak, entah itu ibu, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anakmu untuk mendirikan sholat sementara dia sudah berusia 7 tahun. Usia 7 tahun, perintahnya Rasulullah supaya orang tua, bapak maupun ibu untuk memerintahkan anak usia 7 tahun mendirikan sholat. Selama ini warga Sengon seperti itu nama badan. Selama ini seperti itu nama badan. Sallu ala Muhammad. Anaknya yang usia udah 7 tahun diperintahkan sholat, puasa napa dereng? Kalau sholat harus, kalau puasa lihat kondisi sudah kuat apa belum? Muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak istrimu, perintahkan anak-anakmu untuk mendirikan sholat sementara dia sudah berusia 7 tahun. Dan itu adalah perintah wajib kata para ulama. Jadi orang tua, entah ayah, entah ibu, punya tanggung jawab itu. Anak usia 7 tahun wajib diperintah sholat. Mau sholatnya benar apa enggak benar, yang penting kewajiban orang tua memerintahkan dia supaya sudah terbiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wadribu 'alaiha wahum abna'u sab'in, dan pukullah atas kepada mereka kalau mereka berani meninggalkan sholat sementara sudah berusia 10 tahun. Kalau sudah usia 10 tahun wajib dipukul para rawuh. Masa begitu Pak Ustadz mendidik anak? Iya, begitu. Jadi ada kalanya longgar, ada kalanya kita tegas kalau masalah perintah yang wajib. Saya mau tanya Pak Bu, tadi perintahnya Allah, selamatkanlah, jagalah anak istrimu dari api neraka. Kemudian jenengan karena nggak tega, usia 10 tahun, katanya Rasulullah suruh mukul kalau berani meninggalkan sholat. Tapi saya nggak tega Pak Ustadz mukul anak saya, walaupun dia udah umur 10 tahun dia meninggalkan sholat. Saya mau tanya, memukul dengan Anda memukul anak jenengan berarti jenengan telah menyelamatkan putra-putri jenengan dari terjatuh kepada api neraka. Tetapi kasih sayang yang jenengan membiarkan dia tidak sholat umur 10 tahun, sama saja jenengan sedang membiarkan anak jenengan jatuh melangkah ke jurang neraka. Laras badan. Jadi kasih sayang yang sebenarnya di mana? Perintahnya Rasulullah atau analisa akal kita? Masa Pak Ustadz umur 10 tahun kita pukul? Itu perintahnya Rasulullah. Logikanya bagaimana? Kayak tadi. Sepertinya kita itu nggak tega mukul anak, tapi kan memukulnya dengan pemukulan yang tidak menyakitkan, seperti di tempat-tempat yang tidak bersensitif, di tempat-tempat yang aman, dipukul atau diciwit. Supaya apa? Umur 10 tahun berani meninggalkan sholat, orang tua harus tegas. Kenapa? Kasihan Pak Ustadz baru 10 tahun dia belum balik. Yang kasihan itu kalau jenengan biarkan dia tidak sholat itu lebih kasihan. Jenengan dipikirnya itu sayang padahal sedang membiarkan anak jenengan melangkah terjatuh kepada jurang neraka. Lalu sama badan. Iya. Wadribu 'alaiha wa hum abna'u sab'in wa farriqu bainahum fil madaji. Kalau udah umur 10 tahun maka pisahkan itu anak. Kalau memang punya anak laki perempuan,
tempat tidurnya kalau udah 10 tahun perlu dipisah. Itu didikan Rasulullah. Umur 10 tahun punya anak laki perempuan, maka tempat tidurnya harus dibedakan. Sudah menginjak umur 10 tahun ke atas. Wa farriqu bainahum fil madaji. Gitu ya. Lalu hal apa lagi yang harus kita lakukan kepada seorang anak atau keluarga? Yang kedua, yang pertama sholat. Yang kedua masalah ilmu. Harus diberi didikan ilmu yang sesuai. Di dalam kitab Al-Imam Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, inna lil walidi alal waladi haqqun wa inna lil waladi alal walidi haqqun fa haqqul walidi alal waladi ayyuti'ahu fi kulli amrin illa fi ma'siyatillahi ta'ala wa haqqul waladi alal walidi ayyuhassina ismahu wa yuhassina adabahu wa yu'allimahul Qur'an. Al-Imam Ali karramallahu wajhah, ini tanggungan orang tua juga ini. Di samping memperhatikan sholatnya, sekarang masalah pendidikannya. Al-Imam Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, sesungguhnya seorang anak memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya, dan sesungguhnya seorang tua juga memiliki tanggung jawab yang harus dikerjakan untuk anak-anaknya. Adapun kewajiban seorang anak kepada orang tuanya adalah untuk mematuhinya di dalam segala hal kecuali di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kewajiban seorang anak kepada orang tuanya adalah untuk mematuhinya di dalam semua hal kecuali di dalam maksiat Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak seorang anak, adapun hak orang tua atau kewajiban orang tua untuk anaknya adalah untuk memberi nama yang bagus, mengajarkan adab yang bagus, memberikan didikan Al-Quran atau ilmunya Rasulullah SAW. Jadi kewajiban seorang anak adalah patuh di dalam semua hal kecuali maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, jadi jangan mentang-mentang orang tua sana keluar, nanti kalau ada ini kamu ambil aja, yang penting gak ada yang tahu. Itu kan maksiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga seorang anak ketika melihat orang tuanya katakanlah mendoliminya. Ada orang tua itu secara tidak sengaja mungkin mendoliminya, ada nggak? Ya mungkin jarang sekali, tapi terjadi. Mungkin karena ada kasus rumah tangga tertentu, akhirnya mungkin orang tua itu nggak peduli dengan anaknya atau bahkan mendolimi anaknya. Ada nggak? Ada, sering di berita-berita itu, walaupun sangat jarang, ya nggak? Ya kasus kekerasan atau kasus tertentu yang oleh orang tuanya sendiri kepada anaknya kan ada. Walaupun seorang tua katakanlah tidak baik atau mendolimi anaknya, anak tetap harus memiliki kewajiban hormat di dalam secara umum kepada orang tuanya. Akan tetapi di dalam perintah maksiat nggak boleh dituruti. Perintah yang maksiat kepada Allah nggak boleh dituruti. Tetap walaupun tidak menuruti, tetap hormat kepada orang tua. Sekarang kewajiban orang tua. Apa tadi? Wa haqqul waladi 'alal walidi ayyuhassina ismahu. Kewajiban orang tua yang menjadi tanggungannya adalah ayyuhassina ismahu. Yang pertama, memberikan nama yang bagus. Nama yang bagus kalau laki-laki Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Ahmad. Begitu yang disebutkan di dalam kitab-kitab oleh ulama. Mungkin zaman sekarang sudah ada nama-nama yang keren-keren kayak gitu. Katakanlah siapa nama yang keren-keren sekarang di sini? Dita Leni Rafia. Dita Leni Rafia, penduduk Rafia namanya. Ada namanya Dita Leni Rafia. Kenapa enggak Dita Leni Dadung ini? Dita Leni Rafia.
Ada nama seperti itu. Oh, itu 3 orang. Oh iya ya. Tita yang pertama, yang kedua Leni, ya kan. Yang ketiga Rafia. Ya, kenapa dia pilih Rafia? Untung tapi masih Rafia, gampang diputus. Coba Tambang kan repot. Tita Leni Tambang. Beri nama yang bagus, yang sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Walaupun panggilannya keren terserah, tetapi nama umumnya, nama pokoknya itu keren. Nama pokoknya adalah nama yang syar'i. Dita. Apa kalau kita mau fikih, mau syar'ikan nama Dita itu? Dita. Apa? Abdillah Tawwab katakanlah. Nama aslinya Abdillah Tawwab, panggilannya Dita. Kan keren. Abdillah itu hambanya Allah, Tawwab itu yang banyak taubatnya. Panggilannya Dita. Kan nggak apa-apa, ya kan? Sebentar saya nanya, Dita itu cewek apa cowok? Cewek, itu cowok tadi. Cewek ya? Oh, anaknya Pak Jinasin Dita. Oh, kita. Oh, yang cantik itu Pak Haji. Sallallahu Muhammad. Gitu ya. Yang pertama kayak tadi ya, adalah apa? Kewajiban seorang tua memberi nama yang bagus. Ya, jangan nama Pak Ustadz ini ada di Al-Quran. Siapa namanya? Rojim Pak Ustadz. Ada di Al-Quran Pak Ustadz. Rojim namanya. Ya jangan mentang-mentang mendesak yang Al-Quran terus pasti bagus. Enggak. Rojim itu artinya yang terkutuk. A'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah minasyaitoni, dari setan ar-rojim yang terkutuk. Diambilnya rojim tok. Ya, jangan juga Abdur Rojim gitu ya. Yang kedua, wa yuhassina adabahu, memberikan didikan adab yang bagus. Zaman sekarang itu berat banget para rawuh. Ada orang tua jenengan, orang tua yang melahirkan. Ada orang tua, jadi anak zaman sekarang itu banyak yang mempengaruhinya atau akan banyak yang menentukannya. Kalau dalam hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, atau kul fa abawahu yumajjisanihi aw yuhawwidanihi aw yunassiranihi. Semua anak terlahir di dalam fitrah yang bersih. Kedua orang tuanya lah yang membuat dia beragama Majusi atau beragama Yahudi atau beragama Nasrani. Itu di dalam hadis seperti itu. Akan tetapi zaman sekarang tantangan orang tua di dalam mendidik anak sangatlah berat. Kalau ulama mengatakan orang tua itu ada 3, yaitu orang tua yang melahirkan, orang tua yang mendidik ilmu, orang tua yang menikahi, yang ia nikahi anak putrinya alias mertua. Dan ulama mengatakan orang tua ada 3. Sekarang zaman sekarang ada orang tua yang nomor 4, yaitu layar HP yang dia tonton setiap hari. Dan yang keempat ini musibah yang terberat, dialah orang tua yang paling mewarnai sebagian besar daripada generasi anak-anak zaman sekarang. Laras nama badan. Pak Ustadz, berarti sulit banget dakwah mendidik anak zaman sekarang. Enggak. Rasulullah sudah mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam fitrah yang bersih. Jadi seperti apapun warna anak tersebut, pertama kalinya itu bersih. Masih bisa dididik perkara baik, masih bisa dididik perkara yang tidak baik. Walaupun tantangan akhir zaman sangat berat, tapi jaminan Rasulullah tadi, setiap anak terlahir di dalam fitrah yang bersih. Pertanyaannya, kalau perkara itu masih bersih, diapa-apakan mudah nama badan? Masih mudah. Jadi separah-parahnya zaman, jaminan dari Rasulullah, anak terlahir dalam keadaan sangat bersih. Tinggal orang tuanya yang mendidik dia bagaimana. Orang tua zaman sekarang ada orang tua yang melahirkan. Peran orang tua yang melahirkan, hiya al-madrasah al-ula. Fa idza a'adtaha faqad a'adta tibal a'raqi.
Seorang ibu adalah madrasah yang pertama untuk anak-anak. Bila engkau menyiapkan ibu-ibu yang bagus akhlaknya dan beragama, maka sungguh engkau sedang menyiapkan generasi pemuda yang berilmu dan berakhlak yang mulia. Itu orang tua yang pertama kali menentukan didikan kepada anak adalah yang melahirkannya. Yang melahirkan berarti ibunya atau enggak, bapaknya juga. Ya, kalau nggak ada bapaknya nggak lahir juga kan? Bisa nggak lahir tanpa bapak? Nggak bisa kan? Itu kan cuma Sayyidah Maryam. Apa di sini banyak yang ikut gaya-gayanya Sayyidah Maryam? Bisa melahirkan tanpa bapak? Ada nggak di sini? Ya mudah-mudahan nggak ada lah. Ada juga. Sallallahu Muhammad. Jadi ibu adalah madrasah yang pertama bagi seorang anak. Ketika engkau menyiapkan seorang ibu yang bagus agama dan akhlaknya, maka sesungguhnya saat itu engkau sedang menyiapkan generasi muda yang berkualitas, berilmu dan berakhlak. Karena ibu adalah madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Coba ibu makan pakai tangan kiri, anaknya ngikut nama badan? Ngikut. Coba ibu makan baca doa, anaknya derek nama badan? Derek. Coba ibu setiap habis sholat wirid dulu, habis itu sholat sunnah, anaknya nungguin ningali nama badan? Akan terekam. Coba ibu habis maghrib membaca Al-Quran, anak-anaknya melihat nama badan? Pak Ustadz kok ibu terus lah bapaknya piye? Sama, jenengan juga punya tanggungan untuk memberi contoh. Jangan biarkan layar HP memberikan terlalu banyak memori yang direkam oleh anak. Biarkan contoh-contoh tersebut juga diwarnai oleh ibu-ibu, ayah maupun ibunya. Jadi yang pertama, memberikan didikan kepada anak butuh pencontohan. Yang kedua, ketika salah katakan itu salah, dinasehati, jangan dibiarkan karena takut nanti dia ngambek. Yang ketiga, harus ada komunikasi secara kebatinan. Seorang tua, baik ayah maupun ibu, ketika ingin menghendaki anaknya sukses dan berhasil, jangan pernah lupa ada hal secara zahir yang kasat mata kita beri didikan dia, ada hal secara batin yang tidak nampak, yaitu doa yang dipanjatkan oleh orang tua untuk anak-anaknya. Selama ini orang tua bapak ibu di Sengon mendoakan anak-anaknya napa mboten? Mendoakan napa mboten? Wajib. Orang tua mengirimkan doa supaya anaknya menjadi anak yang soleh, yang solehah, yang berakhlak, yang berilmu, hukumnya wajib. Was tak tunggu terus tetap wani bae karo anak karo wong tua. Jenengan mendoakan anak itu hukumnya wajib. Harus kalau ingin punya anak yang baik. Kalau ingin anak yang baik, maka orang tua hukumnya mendoakan anak-anaknya tiap malamnya itu harus. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang kedua, orang tua yang berperan, yaitu orang tua yang memberikan didikan ilmu. Taruh anak putra putri panjenengan kepada guru-guru yang baik, guru-guru yang memiliki ilmu, guru-guru yang memiliki akhlak yang benar, guru-guru yang memiliki sopan santun, guru-guru yang mengajarkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan biarkan itu layar HP menjadi guru yang paling mendominasi. Jangan biarkan itu layar HP menjadi madrasah yang pertama bagi anaknya. Kalau ada layar HP menjadi madrasah yang pertama, dia mengambil haknya seorang ibu. Karena madrasah yang pertama adalah ibunya. Lalu bagaimana? Nggak usah dilarang saja 100% dari HP, nggak bisa juga Pak. Sebentar ya, sponsor. Nggak bisa juga dilarang dari HP 100%. Kenapa? Kalau generasi saya, generasi jenengan dulu masih seperti itu. Kemudian ketika saya menjadi orang dewasa, kemudian ketika jenengan menjadi orang dewasa, dulu belum begitu banyak fitnah. Ternyata medan dakwah kula panjenengan atau tantangan hidup yang dihadapi kula panjenengan adalah saat ini seperti ini. Maka kita bisa bayangkan anak-anak yang sekarang dengan medan seperti ini itu nanti medan dakwah atau tantangan hidup yang dia akan hadapi 30 tahun ke depan katakanlah akan jauh lebih begitu banyak fitnah daripada saat ini. Laras pembuatan. Maka dia harus dibekali ilmu yang cukup, ilmu agama yang cukup, akhlak yang mulia, juga pengetahuan umum yang luas, supaya mampu nanti ketika menghadapi tantangan hidup apapun profesi anak bapak ibu,
dokterkah, ulama-kah, ustadzkah, pembisniskah, pejabatkah, arsitekkah, apapun itu profesinya, jangan sampai dia tidak menjadi orang yang soleh. Boleh jadi dia dokter, tapi bisa dokter yang soleh. Boleh jadi dia pejabat, tapi bisa pejabat yang selalu puasa Senin Kemis, bangun malam, dan mendoakan orang-orang tuanya. Boleh jadi dia adalah arsitek, tetapi dia rajin lillahi ta'ala ketika membangun untuk masjid. Dia memiliki akhlak yang mulia, memiliki agama yang bagus, apapun itu profesinya. Bagaimana supaya tercipta generasi yang seperti itu? Saat kecillah penentunya. Dia diberikan didikan yang bagus. Jangan sampai diletakkan pada guru yang tidak sesuai, tetapi letakkanlah pada guru-guru yang memiliki ilmu agama yang bagus, mendidik akhlak yang mulia. Amit sewu, ya gurunya harus muslim, yang mendidik haruslah orang yang agama Islam. Karena itulah yang akan mewarnainya. Walaupun tidak apa-apa dalam kondisi tertentu mengambil ilmu dari siapapun, tidak ada masalah. Yang penting tidak merusak akhlak dan akidahnya. Tapi lebih diutamakan adalah yang seperti itu. Intinya seorang guru itu juga menjadi faktor penentu bagaimana karakter, akhlak dan agamanya seorang anak. Yang ketiga tadi, orang tua yang baru. Ya, kalau tadi Pak Haji Mahsun bilang ada anak baru, sekarang saya katakan ada orang tua baru. Apa itu orang tua baru? Layar HP bagi anak-anaknya. Jangan biarkan itu layar HP mendominasi settingan memori kepalanya, sehingga dia begitu lebih mengidolakan layar HP-nya daripada orang tuanya maupun gurunya. Ada kalanya diberi, ada kalanya dicukupkan, dikondisikan waktunya. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu masalah orang tua. Ya. Sekarang masih ada lagi, kenapa lalu kewajiban orang tua seperti tadi. Sekarang menginjak kewajiban seorang istri. Nanti baru menginjak kewajiban seorang anak. Tapi sudah jam 1, sudah 1 jam ya, jam 1 jam. Sudah 1 jam, saya kira cukup. Untuk season berikutnya adalah season tanya jawab ya. Dari Al-Fakir saya cukupkan. Mudah-mudahan pengajian pada pagi hari ini memberikan barokah dan manfaat bagi kita sekalian yang hadir. Dari Al-Fakir barangkali ada kurang sopan, ada sabkulisan, mohon dimaafkan yang sedalam-dalamnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.